Halo semua, perkenalkan nama saya Gusdela Monika dengan NIM L1A1200029 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pengendalian usaha. Video ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Kehutanan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahyaudin STP MP. Pengendalian usaha. Apa itu pengendalian usaha? Pengendalian usaha adalah proses untuk mengarahkan seperangkat variabel tercapainya sasaran atau tujuan. Pengendalian adalah proses mengarahkan kegiatan yang menggunakan berbagai sumber ekonomis agar sesuai dengan rencana sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah suatu sistematis untuk mencapai tujuan dalam suatu perusahaan dengan rencana dan tindakan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apa saja tujuan dan fungsi pengendalian? Yang pertama, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Kemudian yang keempat, pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan saja, tetapi memperbaiki jika terdapat kesalahan. Jadi, pengendalian dilakukan sebelum proses, yakni hingga hasil diketahui. Kemudian, fungsi pengendalian itu adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting untuk menentukan proses pelaksanaan manajemen. Karena itu harus dilakukan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi. Karena, yaitu yang pertama, pengendalian harus direncanakan. Yang kedua, pengendalian dapat dilakukan jika ada rencana. Yang ketiga, pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian dilakukan dengan baik. Kemudian yang keempat, tujuan baru dapat diketahui apabila tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. Kemudian proses-proses pengendalian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian. Kemudian yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah tercapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan apabila ada. Kemudian yang keempat, melakukan tindakan perbaikan atau controlling jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Kemudian cara-cara atau pengawasan dalam usaha, yaitu ada 3. Yang pertama, pengawasan langsung. Apa itu pengawasan langsung? Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung itu adalah pengawasan jarak jauh. Artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan maupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Yang ketiga yaitu pengawasan berdasarkan kekecualian, yaitu pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer. Kemudian yaitu proses-proses pengukuran kinerja itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, penentuan sasaran. Penentuan sasaran itu harus dilakukan secara spesifik, terukur, menantang, dan didasarkan pada waktu tertentu. Di samping itu semua, perlu adanya diperhatikan proses penentuan sasaran tersebut. Yang kedua, penentuan standar kerja. Pentingnya penilaian kerja harus merupakan penilaian yang objektif, yaitu mengukur kinerja sesungguhnya melalui standar, memiliki ukuran yang dapat dipercaya dan mudah digunakan. Kemudian yang ketiga, yaitu penentuan metode dan pelaksanaan penilaian. Metode ini adalah pendekatan
atau cara serta perlengkapan yang digunakan seperti formulir dan pelaksanaannya yang digunakan berdasarkan berbagai pendekatan seperti metode perbandingan, tes, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, evaluasi penilaian. Evaluasi ini merupakan pemberian umpan balik terhadap kinerja yang harus diubah dan dipertahankan serta berbagai tindakan yang harus diambil dalam upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu contoh-contoh produk hasil hutan. Apa saja contoh-contoh produk hasil hutan? Produk hasil hutan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu produk hasil hutan kayu, dan kemudian produk hasil hutan bukan kayu. Produk hasil hutan kayu dapat kita lihat seperti pada gambar ini, yaitu furniture atau perlengkapan-perlengkapan di rumah seperti meja, bangku, lemari, dan lain sebagainya. Itu merupakan produk hasil hutan kayu yang sangat bermanfaat untuk furniture di rumah kita ya. Kemudian yang di samping ini adalah produk hasil hutan kayu yang sangat dibutuhkan untuk bahan-bahan di dapur. Kemudian kayu gaharu juga termasuk produk hasil hutan, yaitu produknya seperti parfum gaharu. Ini merupakan produk hasil hutan kayu gaharu. Kayu gaharu ini termasuk dalam golongan minyak atsiri yang memiliki bau yang khas menjadikan kayu gaharu sebagai bahan baku industri parfum, kosmetik, dupa, hingga pengawet berbagai macam aksesoris. Bukan hanya sebagai pengharum ruangan, kayu gaharu di berbagai negara seperti di Jepang, Tiongkok, dan Amerika dijadikan sebagai bahan baku industri kosmetik. Kemudian yaitu produk hasil hutan bukan kayu. Di sini ada contohnya yang saya buat, yaitu madu. Madu ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, terutama untuk pada masa pandemi COVID-19 ini, madu diyakini mampu menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh. Terlebih produk madu ini dijual adalah madu yang asli, yang membuat penjualan madu lebih ramai untuk dibeli. Kemudian madu hutan dan madu budidaya menjadi profesi sampingan sebagai sebagian warga di sekitar hutan. Madu hutan itu sangat membantu untuk meningkatkan imun tubuh kita supaya terhindar dari pandemi COVID-19. Jadi produk hasil hutan bukan kayu yaitu salah satunya seperti madu. Kemudian di sini ada saya buat contohnya produk hasil hutan bukan kayu, yaitu seperti minyak telon. Saya melihat dari sumbernya, minyak telon ini adalah perpaduan dari antara minyak buah kelapa dengan minyak kayu putih dan minyak atsiri. Jadi minyak telon ini merupakan produk hasil hutan juga. Dan kemudian yang di sampingnya ada gula aren. Seperti kita tahu, aren ini adalah tumbuhan kehutanan, tetapi yang di sini dimanfaatkan yaitu buah arennya. Nah, inilah contoh-contoh produk hasil hutan yang saya tampilkan. Sebenarnya banyak produk hasil hutan yang belum dapat saya tampilkan karena mengingat waktunya, jadi saya menampilkan apa yang saya ketahui saja dan yang paling penting-penting saja. Baik, mungkin cukup sekian video penjelasan saya tentang proses pengendalian usaha dan contoh produk hasil hutan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video yang saya buat ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.